Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, kita akan masuki dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang terhormat Ketua Umum HISKI Pusat Profesor Dr. Suwardi M. Hum, Kepala Balai Bahasa Ibu Valentina Lovina Tanate M. Hum, Ketua HISKI Komisariat Eka Kepakat Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Pak Glory Kriswantara, dan narasumber kita pada hari ini Pak F. Ajismana. Dan Bapak Ibu peserta sekalian. Selamat siang, saya ucapkan kembali. Selamat bergabung dalam belajar dan jelajahi nilai edukasi sastra atau biasa disebut dengan Bajenta episode 6 dengan tema ekologi sastra. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari Ketua Umum HISKI Pusat kepada Prof. Suwardi. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, salam sehat, dan salam HISKI. Jaya berkarya. Jaya berkarya. Salam sastra. Indah bermakna. Indah bermakna. Terima kasih. Teman-teman masih segar bugar, ingat pada salam yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu. Pertama kali saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan ini. Di episode 6 Bajenta ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, biarpun kata orang Jakarta corona berkeliaran lagi. Ya, tapi mudah-mudahan kita selamat dari gangguan binatang atau hewan yang satu ini. Baik, teman-teman sekalian yang terhormat Ibu Kepala Balai, Mas Glory selaku Ketua HISKI Komisariat Eka Kepakat Balai Bahasa, serta kawan-kawan di seluruh Nusantara yang bisa bergabung pada kesempatan ini. Pertama kali saya menyambut gembira dan bangga atas kegiatan yang diinisiasi oleh kawan-kawan dari HISKI Eka Kepakat dengan penuh antusias dengan berbagai topik untuk menggali, untuk menyerap, dan bagaimana kita bisa menggunakan di dalam kehidupan berolah sastra, baik itu di dalam kehidupan keluarga, dalam masyarakat, maupun di dalam pendidikan. Mudah-mudahan narasumber Mas Mana pada kesempatan ini yang akan menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait dengan ekologi sastra. Ini sebuah topik yang mulai mencuat di kalangan HISKI kurang lebih tahun 2016. Itu mulai sampai hari ini tentu sudah 6 tahun. Waktu itu diadakan konferensi internasional tentang ekologi sastra, ekokritik, begitu, di UNY. Juga kegiatan HISKI Pusat.
Dan sejak saat itu ekologi sastra sudah semakin dikenal dan banyak mengilhami kawan-kawan untuk mengkaji, meneliti, juga memproduksi dalam kegiatan-kegiatan berolah sastra di tanah air. Nah, ini artinya bahwa memang ekologi sastra yang bagian-bagiannya itu sangat rumit, itu ternyata indah karena di sekitar kita, kita akan lebih arif dengan lingkungan, kita akan lebih bersahaja dengan lingkungan bahwa kita bisa hidup juga karena lingkungan. Kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan berolah sastra, lingkungan politik, lingkungan budaya, ekologi feminis, dan seterusnya. Semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari berolah sastra. Karena sastra bisa terutama yang terkait dengan lingkungan atau ekologi atau ekosistem. Dan ekosistem ini berjalan secara natural, tetapi kadang-kadang di dalam kegiatan sastra itu ada kegiatan ekosistem yang memang kita ciptakan. Ada yang membuat laboratorium sastra untuk kegiatan ekologi, ada yang membuat kemah sastra, ada yang membuat kegiatan-kegiatan sanggar-sanggar sastra di beberapa sekolah, di tempat-tempat khusus, dan seterusnya. Nah, ini berarti saya merasa bangga bahwa kegiatan HISKI ini sangat bervariasi, di mana-mana ada kegiatan-kegiatan yang masing-masing punya esensi yang mengarah pada bagaimana menggemakan sastra ini bisa berfungsi bagi kehidupan. Begitu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kegiatan diskusi, seminar, dan juga sarasean ataupun pada kegiatan ini bisa membawa manfaat, membawa maslahat, dan juga meningkatkan daya apresiasi dan kreasi kita bersama. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti diskusi seminar ini. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa memetik dan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber. Sekali lagi, atas nama HISKI Pusat, kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang sudah berjalan sampai 6 episode. Ini tentu suatu kebanggaan dan suatu prestasi yang sangat luar biasa, dan semoga Mas Glory dan kawan-kawan nanti bisa membuat dokumentasi yang bisa kita baca atau bisa kita nikmati oleh kawan-kawan di seluruh Nusantara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HISKI. Jaya berkarya. Salam sastra. Indah bermakna. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Muston selaku moderator kita pada hari ini. Pak Muston. Baik. Baik, Ibu Sari, terima kasih telah melemparkan bola kepada saya sebagai moderator di siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Kembali kita bertemu di ruang virtual dalam rangka mengikuti seminar daring Bajenta, belajar dan jelajahi nilai edukasi sastra episode ke-6 hari ini, Jumat tanggal 24 Juni 2022. Di sini saya lihat jumlah partisipan cukup banyak. Saya yakin ruang kita ini akan sangat semarak. Sampai saat ini partisipan dalam ruang virtual kita ini mencapai 150 peserta. Wah, mungkin ini suatu rekor ya. Hari ini kalau di posisi di Palangkaraya saat ini sangat panas. Mudah-mudahan diskusi kita nanti akan menyejukkan suasana kita. Baik, di sini telah hadir juga orang-orang hebat, ada Profesor Suwardi, Ibu Valentina, Mas Glory, ada Pak Jaya, dan tentunya narasumber kita yang masih anteng ya. Baik, sebagai pengantar tadi kami Pak Prof tadi sudah menyampaikan ekologi sastra mungkin hal yang baru bagi sebagian besar kita di dunia pendidikan. Proses penciptaan sastra tidak luput dari fenomena sekitar pengarang. Sastra yang dikaji secara ekologis memberikan pengetahuan hubungan antara manusia dan lingkungannya tentu saja. Narasumber kita kali ini akan mengajak kita mengeksploitasi konsep ekologi sastra untuk memahami keseimbangan antara manusia dan alam yang dipresentasikan dalam sebuah karya sastra. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan NISKI, Komisariat TKA Kapakat, mengundang Bapak Ibu untuk menjelajahi ekologi sastra ini. Di ruang virtual kita yang semarak ini telah hadir seorang narasumber yang tentunya sudah sangat banyak pengalaman menulis dalam karya-karya sastranya, apalagi hari ini kita akan membahas ekologi sastra. Di ruang virtual kita ini telah hadir Mas Ajis Mana. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar beliau. Beliau kelahiran Sidoarjo 8 Desember 1978. Beda-beda tipis kita Mas, makanya saya panggil Mas saja. Biar nanti di antara kita tidak ada saling curiga siapa paling tua di antara kita. Jadi saya panggil Mas saja. Izin Mas ya. Beliau alumni Pompes Tabak Beras Jombang. Untuk karya beliau di meja saya ini banyak sekali dikasih Pak Jaya kemarin. Ini Pak Muston, biodata dan karya-karyanya. Saya bacakan sebagian saja. Yang pertama beberapa buku puisi tunggal, yaitu Siti Surabaya, edisi Dwi Bahasa Indonesia dan Prancis. Diterbitkan oleh Indie Book Corner tahun 2020. Lalu Jihwar Gravancana diterbitkan oleh Airlangga University Press 2019. Mantra for Attacking the City diterbitkan oleh Yayasan Lontar. Lalu ada juga beberapa karya beliau bersama rekan-rekan sastrawannya. Beliau juga sudah seringkali mendapat penghargaan baik nasional maupun internasional. Yang ada di tangan saya ini pernah juga menerima anugerah sastrawan Airlangga 2017 ya. Lalu mendapatkan Kusala Sastra Katulistiwa ke-16 atas karya beliau, yaitu karya puisi ya Mas ya, Pelayon ya, Pelayon diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur tahun 2015. Dan beliau juga aktif di beberapa komunitas. Yang saya sampaikan di sini adalah
aktif di komunitas teater Gapus Unair dan Forum Studi Sastra dan Seni Luar Pagar PS3LP. Itu sedikit mengenai latar belakang dari narasumber kita kali ini. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, nanti Bapak Ibu bisa mengulik apa saja yang terkait dengan ekologi sastra ini. Saya persilakan Mas Ajis seluas-luasnya untuk menguasai ruang virtual kita ini. Dan mohon Bapak Ibu menyimak dengan baik, seperti kata Profesor Suwardi tadi, ada hal-hal yang menarik terkait topik kita siang hari ini. Silakan Mas Ajis, saya persilakan untuk menyampaikan materi terkait ekologi sastra ini. Silakan Mas Ajis. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Suara saya terdengar cukup keras kan? Terdengar Ya. Mas, lebih Terdengar, jelas. Mas, terdengar. Ya. Terima kasih teman-teman dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah dan teman-teman HISKI ya, dan para peserta diskusi dari kalangan guru dan mungkin dari masyarakat umum yang lainnya. Saya tidak hafal satu persatu para punggawa di Balai Bahasa maupun di HISKI Kalimantan Tengah ya. Tapi saya berterima kasih atas undangan diskusi ini. Semoga nanti kita bisa saling sharing tentang tema diskusi kali ini, mengupas persoalan sastra dan lingkungan. Mungkin nanti akan lebih banyak menekankan pada puisi, karena saya selama ini berkonsentrasi dalam penulisan puisi. Baik, saya langsung saja. Dalam catatan saya, kemunculan dari ekologi sastra ini bisa saja kita kaitkan dengan munculnya sastra yang bertemakan kritik sosial. Jadi kecenderungannya ekologi sastra muncul karena ketimpangan kehidupan manusia yang mengeksplorasi alam sekitarnya secara berlebihan, sehingga muncul kritik atas tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Ini hampir sama dengan sastra bertema kritik sosial. Kalau di ekologi sastra ini muncul ekokritik gitu ya. Itu sama dengan kritik sosial, hanya pada tekanan sosial dan ekologi lingkungan. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui bahwa ekologi sastra muncul dari perpaduan dua studi khusus, yaitu ekologi dan sastra ya. Akhir-akhir ini kita dilingkupi oleh berbagai macam persoalan hidup. Bahkan 2 tahun belakangan kita disandera oleh yang namanya wabah. Itu menjadi sebuah titik balik perenungan kepada kita bahwa kita harus melakukan perenungan kembali hubungan kita manusia dengan lingkungan sekitar. Seperti yang kita tahu, virus corona itu dimunculkan dari hewan, dari kelelawar ya. Tapi banyak versi, misalkan ada yang versi-versi spionase, tapi itu di luar jangkauan kita.
Nah, itu membuat kita harus merenungkan kembali bahwa hubungan kita dengan alam sekitar harus dilakukan sebuah harmonisasi kembali. Sebenarnya tema-tema lingkungan di wilayah timur, Indonesia, Jepang, negara-negara timur itu sudah lama muncul. Hanya kajiannya mungkin sekarang menjadi lebih populer karena banyak ketimpangan alam, eksplorasi alam yang demikian luar biasa. Biasanya kajian-kajian seperti ini muncul dari Eropa, Amerika ya, karena mereka mengalami lebih dulu pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan dengan alam, misalkan banjir maupun topan maupun bahkan peperangan. Nah, mungkin di Kalimantan sekarang lagi isu yang cukup menarik itu pembangunan ibu kota baru itu ya, menjadi sebuah isu lingkungan yang mungkin cukup menarik, bagaimana mengelola lingkungan hutan yang akan dijadikan sebuah kota baru. Ini hampir mirip dengan pembangunan kota New York di Amerika ya, bagaimana wilayah kosong kemudian dibuka untuk membuat sebuah kota baru. Kajian-kajian ini menjadi penting, tapi ekokritik dan ekologi sastra ini cenderungannya muncul pada kajian-kajian akademis, pada kritik, tapi pada karya baik puisi maupun prosa itu sebenarnya sudah lama digarap oleh penulis-penulis Indonesia maupun di wilayah dunia bagian timur. Nah, hanya saja sekarang kajiannya menjadi lebih populer dan lebih in ya, gitu. Di paper saya yang saya serahkan tadi ada sedikit, tapi saya tidak menekankan pada kajian tentang teori ekologi sastra, tapi bagaimana menerapkan menulis karya sastra dalam hal ini puisi itu yang bertema lingkungan. Nah, dalam pandangan saya beberapa waktu terakhir ada kecenderungan menggarap tema-tema domestik, tema-tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu satu individu dengan lingkungan di sekitarnya, rumahnya, atau aktivitas di kantornya, atau aktivitas di sekolahnya. Jadi mengelola yang domestik itu menjadi sebuah modal untuk menawarkan sebuah wacana lingkungan, sastra yang bertemakan lingkungan. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti buku-buku puisi terakhir, misalnya puisi-puisinya Mas Joko Pinurbo atau puisi-puisinya Gratia Stuti Tanaya Rompas itu, puisi-puisinya Mas Jokpin itu mengelola persoalan-persoalan domestik. Meskipun dia memberikan tekanan pada ironi yang demikian besar. Hampir sama dengan pendahulu Mas Jokpin, misalnya almarhum Pak Sapardi ya, itu puisi-puisinya juga sangat peka terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana mengelola pengalaman sehari-hari menjadi sebuah momen-momen puitik dan menjadi sebuah karya sastra yang demikian menggugah. Kalau yang populer mungkin yang aku ingin, tapi itu sangat personal ya, tidak berpengaruh pada wacana lingkungan. Mungkin yang di ayat-ayat api ada
puisi-puisinya yang sangat peka terhadap lingkungan. Bagaimana ketika sebuah kerikil yang nempel di roda sebuah kendaraan dan memental, kemudian berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Atau yang mungkin yang menarik, bagaimana mendeskripsikan arsitektur lingkungan sebuah rumah Om Yos itu sangat Pak Sapardi sangat detail dan bahasanya sangat sederhana, sangat keseharian, tapi memiliki efek puitis yang menarik. Bagaimana merangkai sebuah lingkungan rumah Om Yos sangat detail, mulai dari pintunya, mulai dari ruangan tamunya ada apa saja. Nah, ini bisa diterapkan kepada para siswa untuk bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi yang domestik itu tidak melulu sangat biasa, tapi bagaimana yang biasa itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Saya pikir itu modal yang bagus untuk menanamkan kepekaan lingkungan dan menjadikannya sebuah gaya kreatif dari kita maupun dari para siswa kita. Saya beberapa kali melihat karya-karya siswa SD ya. Ada beberapa guru yang sekarang mulai banyak aktif menerbitkan karya-karya siswanya. Kecenderungannya itu merespon alam, merespon lingkungan itu dengan sangat hiperbolik dan di luar aktivitas kesehariannya, desaku atau pantai atau suasana pagi. Tapi saya melihat aktivitas yang sangat pribadi itu tidak muncul dalam karya-karyanya, sehingga nilai puitik dari sebuah karya sastra, dalam hal ini puisi, cenderung hanya informatif dan deskriptif. Kalau bahasa kreatifnya itu tidak ada soul-nya, tidak ada jiwanya gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman muda di tingkat sekolah dasar maupun SMP maupun SMA itu memiliki kemurnian sudut pandang sebenarnya. Jadi karya-karya mereka sebenarnya bisa diarahkan pada konsep penulisan puisi imagis, seperti yang banyak diterapkan almarhum Sapardi maupun Mas Jokwin, tapi Mas Jokwin mungkin banyak menekankan pada sisi ironinya ya. Sudah ada sudut pandang ironi. Tapi kalau kita menelaah lebih detail karya-karya Pak Sapardi, itu ada yang sangat imagis, di mana pandangannya menggambarkan lingkungan sekitar itu sangat jernih. Dia tidak berpretensi untuk melakukan puitisasi sebuah pengalaman. Jadi saya pikir kita sebagai, mungkin saya tekankan ini pada teman-teman guru ya, mungkin bisa ditransfer untuk para siswa, bagaimana tidak perlu untuk mencoba menuliskan sastra itu secara jauh di luar dirinya, tema-tema di luar dirinya, tapi yang sangat dekat dengan dirinya. Bisa keluarga, bisa hobi, misalnya sepeda, atau jalan raya, pengalaman perjalanan dari rumah ke sekolah, itu memiliki
banyak sudut yang bisa dijadikan modal tulisan. Mungkin kalau di Pak Sapardi itu ada satu puisi, kalau tidak salah di ayat-ayat api itu ya, ketika beliau menyeberang jalan, kemudian dia hendak diserempet oleh sebuah kendaraan. Nah, itu menjadi sebuah puisi yang momen puitiknya menarik. Itu hal yang biasa, tapi dia kemudian kata kunci yang menarik itu endingnya. Bagaimana di usia, kalau tidak salah usia 65 atau berapa gitu ya. Di usia 65, maut ternyata mengincar di mana-mana. Ini sebuah pengalaman menyeberang jalan, tidak diserempet, tapi tiba-tiba dihubungkan dengan usia, dengan kematian kemudian. Ini, nah, membangun kesadaran lingkungan itu menjadi penting, sehingga momen-momen keseharian itu tidak lepas begitu saja. Jadi ada hubungan antara manusia dengan lingkungannya, bagaimana merespon satu dengan yang lainnya. Nah, ini penting untuk membangun kesadaran lingkungan sejak awal, baik dari kita maupun kepada teman-teman siswa ya. Ini sebenarnya tidak perlu muluk-muluk, misalnya mengajarkan bagaimana mengolah metafor, bagaimana mengolah simbol. Kejernihan itu akan menjadi sebuah pintu masuk bagi kajian-kajian tentang metafor, tentang tanda, tentang simbol. Kalau kita biasa dengan batu ya, akik gitu ya, semakin jernih itu ketika dipantulkan untuk cahaya, daya prismatisitasnya semakin bagus. Jadi saya sangat menyukai sudut pandang anak-anak yang masih jernih dan tidak dikotori oleh hal-hal yang di luar pengalaman itu, sehingga pengalaman bisa hadir secara murni, secara jernih, sehingga ketika dibaca oleh kita yang memiliki modalitas bacaan yang lebih luas, itu akan bisa mengurainya dengan begitu luar biasa. Kembali lagi kepada puisinya Pak Sapardi misalnya, yang di kebun binatang kalau tidak salah. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca di bulan Juni atau apa ya, pengalaman di kebun binatang. Itu narasinya biasa. Seorang pengunjung kebun binatang melihat ada ular. Nah, ular ini sebenarnya hal yang biasa di kebun binatang, tapi kemudian disambungkan dengan mitos tentang Adam dan Hawa. Ketika yang berkunjung di kebun binatang itu ternyata sepasang muda-mudi, sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, tidak ada pretensi untuk menghubungkan ular dengan mitos Adam dan Hawa, tapi kejernihan pandangan itu akhirnya membawa kita membacanya sebagai sebuah tanda yang sangat murni. Mitos Adam dan Hawa dari ular itu di bawah pohon itu menjadi sangat mengalir begitu saja. Tapi secara narasi itu biasa, tapi bisa memantulkan sebuah tafsir-tafsir yang banyak. Nah, mungkin nanti satu lagi, mungkin ekologi sastra ini kalau kita di tradisi Islam ya, mungkin yang paling menarik adalah
kisah Nabi Sulaiman. Jadi ekologi sastra ini bisa jadi muncul kita kreator itu diandaikan bekerja seperti Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan, berbicara dengan tumbuhan, atau pada film Alice in Wonderland. Saya pikir ekologi sastra dalam tataran praktisnya itu bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi bagaimana kemenyatuan antara kreator dengan lingkungan sekitarnya. Tidak perlu jauh-jauh dengan tema-tema besar, misalnya kerusakan lingkungan, katastrof, itu nanti akan terbawa sendiri wacana-wacana tentang katastrofi atau apa, tanpa harus membicarakan itu secara mentah-mentah. Jadi kita mulai dari diri kita dengan lingkungan sekitar. Dan mungkin itu pengantar dari saya, mungkin nanti bisa dikembangkan. Jadi mohon maaf saya tidak berfokus pada teori ekologi sastra, tapi bagaimana penerapan sastra bertema lingkungan bagi teman-teman pelajar. Mungkin nanti bisa diaplikasikan, karena ini banyak audiens para guru ya, mungkin itu bisa diaplikasikan kepada teman-teman siswa. Itu dari saya sementara, demikian. Terima kasih Mas Ajis. Secara gamblang tadi Bapak Ibu, Mas Ajis telah menjelaskan terkait dengan ekologi sastra, apa itu ekologi sastra dari perseptif Mas Ajis, karena Mas Ajis tidak akan membahas secara teori-teori, tapi mungkin ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh Mas Ajis dalam menulis puisi. Baik Bapak Ibu, tadi Mas Ajis sudah menyampaikan terkait hal tersebut. Ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya di sini. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Dapi dari Pak Muson ada di mana nih? Terlempar kah? Mungkin ada kendala. Oh. Ini rupanya Pak Muson terlempar nih Pak Jaya. Udah muncul kah Pak Muson? Pak Muson hilang tuh. Nggak kedengaran suaranya. Baru muncul kayaknya, Bu. Nggak kedengaran suara Baik, Pak Muson. tadi sudah kita mendengarkan penjelasan dari Mas Ajis. Ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Di kolom chat kita sudah ada pertanyaan dari Pak Dapi dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan Pak Dapi langsung saja ke Mas Ajis untuk memberikan pertanyaannya. Baik, kalau begitu saya bacakan saja pertanyaan dari Pak Dapi dari BPMP Kalimantan Tengah. Berdasarkan penjelasan menulis Mas Ajis, bagaimana cara
mengelola kehidupan menjadi karya sastra. Dipertegas lagi, memilih salah satu dari sekian banyak ide dalam pengalaman hidup untuk ditulis. Jadi Mas Ajis mungkin banyak pengalaman-pengalaman hidup di saat itu, di bagian itu, bagaimana cara kita memilih ide yang tepat untuk diangkat menjadi sebuah karya sastra. Silakan Mas Ajis. Ya, terima kasih. Sebenarnya mengelola ide ini gampang-gampang susah ya. Kuncinya tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu bagaimana kita menyadari hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Sebenarnya untuk proses kreatif dalam menulis itu antar individu bisa saja berbeda-beda. Triggernya bisa jadi triggernya dari ide dulu, tapi bisa jadi triggernya dari sebuah pengalaman dulu, atau triggernya dari sebuah kata atau kalimat yang tiba-tiba muncul di atas kepala. Nah, sebenarnya tidak perlu menunggu ide, tapi bagaimana ketika ada momen, kalau biasanya kita kenal dengan momen puitik, itu langsung didokumentasikan, ditulis. Jadi problem seorang penulis biasanya, atau yang kita kenal dengan writer block itu ya, itu sebenarnya karena kemalasan individu saja. Jadi apa saja sebenarnya bisa ditulis, tanpa ide pun itu bisa ditulis. Hanya saja bagaimana kita menyadari itu menjadi sebuah modal kreatif bagi kita. Jadi menunggu ide atau memilah ide itu sebenarnya sebuah alibi dari kebingungan kita ketika hendak memulai menulis. Jadi kunci adalah langsung memulai menulis itu, tidak perlu menunggu ide. Di dunia tulis-menulis, khususnya di dunia puisi, itu kita mengenal tentang logika pikiran atau logika sastra. Ini sangat berbeda dengan logika realitas ya. Kalau di dunia di logika realitas ada struktur yang ini masuk akal atau tidak. Tapi kalau di dunia di logika sastra, di logika puisi, itu tidak masuk akal pun itu tidak masalah. Tidak masuk akal di realitas itu bisa jadi masuk akal di teks sastra. Jadi logika sastra dengan logika realitas atau kehidupan sehari-hari itu bisa sangat berbeda. Apa yang tidak masuk akal di kehidupan kita menjadi masuk akal di dalam teks sastra. Jadi ada logika sastra dengan logika kehidupan sehari-hari atau realitas, logika realis. Jadi tidak perlu bingung ketika ide banyak atau ide bersilang-silang, itu langsung dituliskan saja. Dia akan, kalau kita enjoy saat menulis itu akan terstruktur dengan sendirinya. Ketika kita menyatu antara kita dengan tema yang hendak kita tulis. Di tulisan pengantar saya, mungkin nanti bisa dibaca lagi ya. Ada pengalaman dari novel Olenkanya almarhum Budi Dharma. Jadi ketika ini pengandaiannya adalah seorang pelukis. Bagaimana pelukis dengan objek yang dilukis. Jadi bisa saja objek yang dilukis ini adalah ide. Si pelukis adalah penulis misalnya. Jadi ketika di hutan banyak ide atau banyak objek
ada pohon, ada batu, ada jembatan, ada macam-macam, ada ide tentang peperangan misalnya, ide tentang ketidakadilan, ide macam-macam. Nah, itu kita mulai saja, kita melukis. Kita fokus pada satu objek atau satu ide yang kita sukai. Kuncinya adalah kita sukai. Jadi ada ketertarikan antara kreator dengan apa yang akan dikreasikan. Kalau dalam bahasanya Pak Budi Dharma di dalam Olenka itu, proses kreatif seorang kreator itu ibarat hubungan cinta kasih antara kreator dengan objek yang hendak dikreasikan. Kalau dalam bentuk tulisan itu ya penulis dengan apa yang hendak ditulis. Jadi yang harus diselesaikan dulu adalah persoalan-persoalan teknis, modal menulis, yaitu penguasaan bahasa, penguasaan kata, itu harus selesai dulu. Baru kemudian pada persoalan-persoalan ide, tema. Jadi modal dasarnya adalah penguasaan bahasa dulu, karena itu modal. Kalau pelukis adalah penguasaan teknis, peralatan, kuas, pencampuran warna, itu sama dengan penguasaan bahasa, tata bahasa, apa saja kemungkinan racikan, misalnya metafor, metonimi, itu harus dikuasai dulu. Itu harus selesai, baru kemudian beranjak kepada persoalan-persoalan yang menulis itu. Jadi, tapi persoalan-persoalan teknis itu bisa di-bypass atau bisa dipangkas, tapi ini hanya bagi ahli atau bagi pendekar yang sudah atau bagi orang yang memiliki wahyu kepenulisan. Persoalan-persoalan teknis, persoalan modal awal ini bisa dipangkas, di-bypass ketika jatuh cinta itu muncul begitu rupa antara kreator dengan apa yang tidak dikreasikan, antara subjek dengan objeknya itu. Jadi itu bisa menghilangkan persoalan-persoalan dasar. Menulis misalnya bahasa itu nanti otomatis akan mengalir dengan sendirinya. Jadi tidak perlu memilah ide, tidak perlu bingung dengan banyaknya ide, tapi yang harus dimulai adalah menuliskan ide itu. Seberapapun banyak, itu harus ditulis dulu. Baru kemudian ketika sudah tertuliskan, ada proses editing, ada proses pembacaan ulang. Nah, itu memang proses-proses ini harus dilakukan dan dilewati untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang menarik. Saya pikir itu. Baik, Mas Aziz, bagaimana Pak Davi? Suara tidak terdengar, Pak Davi. Halo, Pak Davi. Seperti Pak Davi. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Davi menyempurnakan audionya, di sini juga sudah ada salah seorang guru yang saya ketahui sangat aktif menulis, yaitu Pak Yos dari Disdikotim. Biasanya guru-guru memanggilnya Mr. Yos. Apa kabar, Mr. Yos? Alhamdulillah, kami baru saja menyerahkan buku karya guru, ada 68 judul dari SDN ke Kemendikbud karena diminta beliau.
Puji Tuhan, syukur. Silakan Misterius, apa yang hendak disampaikan kepada yang narasumber kita pertama, pada siang ini? Silakan Mas saya di Misterius. Kodim saya sebagai pengarah forum literasi seluruh jenjang dan alhamdulillah produktif. Gerakan sekolah menulis buku produktif, SMK, SMA, MA dan lain-lain. Menggerakkan anak-anak mengarah ke ekologi sastra sudah kami lakukan dalam beberapa waktu ini, sekitar tahun ini. Beratnya sebagai berikut. Ada anak-anak dengan idealisme tinggi, itu ingin menabrak ekologi yang terutama sosialnya, tentang etika, tentang filosofi, dan lain-lain. Cara menempatkannya bagaimana? Cara mereka itu, ini idealis saya, ingin seperti ini, nah seperti itu. Salah seorang anak ingin menjadi psikiatri, menulis manusia kaca dengan menabrak beberapa garis-garis etika yang ada di lingkungan, tetapi dia mempertahankan itu. Sementara lisensia poetikanya kan mereka memiliki pegangan itu. Gimana caranya membawa itu kan kekuatan. Daya itu menjadi tetap produktif, tetapi ekologi sastra tetap masuk ke dalam jiwa calon penulis muda tersebut. Kemudian namun idealisme yang bisa jadi dalam dekade ke depan itu menjadi aset kekuatan yang luar biasa, tidak kita tutup. Bagaimana? Itu pertanyaannya. Misterius, silakan langsung Mas Ajis ditanggapi pertanyaan dari Misterius. Ya, saya pikir itu modal yang bagus ya, potensi yang menarik ketika teman-teman dari siswa SMA sudah begitu berani untuk mengolah persoalan-persoalan sastra dan persoalan-persoalan etika. Nah, saya pikir di sastra ini adalah wilayah bebas ya, tidak perlu dikekang. Sebenarnya itu potensi bagus untuk pola pikir generasi. Jadi mungkin nanti hanya dibatasi bahwa ada level ini bacaan untuk usia berapa sampai usia berapa. Itu bisa tema-tema yang kontroversial misalkan itu bisa muncul di kepala tapi ketika itu dilempar menjadi sebuah konsumsi publik misalnya, itu bisa dibatasi misalnya. Tidak perlu dilarang karena itu potensi bagus. Saya yakin itu nanti akan berkembang. Dia akan bisa mendapatkan jalan sendiri ketika mempertalikan antara persoalan-persoalan etika dengan persoalan-persoalan sastra. Ada persoalan misalnya persoalan yang tabu, persoalan yang sebenarnya ini tidak etis misalkan. Tapi itu di dalam sastra menjadi sebuah kebebasan bagi kreator, dan saya pikir itu akan mendapatkan sebuah jalan baru. Nanti ketika dia berkembang dengan wacana-wacana lain, itu dia akan menjadi lebih matang dan bisa menjadi, kita tidak perlu takut misalkan generasi kita, anak didik kita akan menjadi tersesat misalkan. Saya pikir untuk mencari sebuah untuk mencari sebuah cahaya misalnya, kita harus tahu yang gelap dulu misalkan. Untuk bisa mencapai sebuah jalan, kita harus mencari dalam ketersesatan itu. Saya pikir itu modal yang bagus dan harus didampingi dengan bagus juga. Tidak perlu dilarang. Hanya nanti kalau kita melempar karya tulis itu kepada publik,
kita harus memberitahukan. Mungkin dalam bukunya itu dikasih judul atau pada saat didistribusikan itu kita pilih sehingga biasanya kekacauan wacana itu muncul ketika wacana wacana yang tidak tepat pada sasaran. Biasanya begitu akan memunculkan kekacauan. Misalkan hampir sama dengan misalnya pembatasan di rokok atau pembatasan bacaan dewasa. Ada usia-usia tertentu yang ini boleh dan ini tidak boleh. Tapi untuk kreator, saya pikir itu sah-sah saja. Hanya nanti pada saat dilempar ke publik. Hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Aziz. Bagaimana Mr. Yos? Cukup puas dengan jawaban? Suaranya tidak terdengar, Mr. Yos. Oke, ya jadi terima kasih pencerahannya. Pada waktu karena 2 Mei kemarin Kota Waringin Timur yang karena itu bersamaan dengan hari raya akhirnya karena bersamaan dengan hari besar tidak rayakannya kan tanggal 23 Mei kami itu perayaan mengadakan anugerah literasi. Salah satu perang besar dalam masa review masa penilaian adanya karya yang menabrak tata etika versi Pinitua untuk golongan anak-anak SMP maupun SMA. Terus sudah muncul karya, kemudian di Orbit, bahkan kemarin 2 minggu yang lalu kan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendatangi kami untuk penguatan koleksi dengan menyumbangkan ke sana. Artinya bila karya-karya itu terpublish sampai ke banyak wilayah atau ke pasar, resikonya nanti bagaimana? Apakah reviewer yang ada di dalam buku itu juga akan menanggung resiko kalau ini dinilai tidak layak? Nah, walaupun tidak ada unsur pornografi atau unsur sarkasme fisik gitu, tapi ada unsur yang kalau untuk zaman sekarang ini itu rawan. Nah, seperti itu. Apakah tetap aja dibiarkan atau ada hak penyuntingan dari pihak reviewer? Ya, silakan Mas Aziz. Ya, kalau untuk hal-hal seperti itu memang akhirnya peran tim seleksi atau kurator dalam hal ini di internal sekolah itu menjadi penting. Jadi biasanya karena untuk lomba atau untuk momen-momen tertentu itu biasanya mereka memiliki kriteria kan. Nah, ini peran kurator atau peran pendamping itu menjadi penting. Menjadi penting untuk memilih teks-teks yang masuk atau tidak. Nah, saya pikir penyelenggara lomba atau penyelenggara itu juga harus lebih terbuka dengan persoalan-persoalan yang dialami oleh generasi muda sekarang ya. Persoalan-persoalan yang tabu menurut kita mungkin sekarang menjadi hal-hal yang biasa bagi generasi sekarang karena keterbukaan informasi sudah demikian luar biasa. Jadi mungkin memang harus disadari bahwa di dunia sastra memiliki kebebasan yang luar biasa, meskipun nanti akhirnya kebebasan itu harus kembali kepada pelakunya supaya bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan kebebasan itu. Jadi saya pikir posisi tim editing dan tim kurator itu menjadi penting, tapi itu
jangan sampai menjadikan generasi kita menjadi takut untuk menuliskan apa yang ada di dalam pikirannya. Itu harus tetap ditanamkan bahwa ini tidak apa-apa menulis yang melanggar etika atau apa, selama itu di dalam tulisan ya, tidak di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Itu beda persoalan antara realitas sastra dengan realitas keseharian, itu harus dibedakan. Karena belum tentu seseorang yang menulis karya yang dalam pandangan kita melanggar etika, kemudian dia melakukan pelanggaran etika itu dalam kehidupan sehari-harinya, itu harus dibedakan. Mungkin yang dilarang adalah pelanggaran etika dalam kehidupan sehari-hari, tapi pelanggaran etika dalam dunia sastra, saya pikir itu sah-sah saja. Itu dua dunia yang berbeda. Dan kalau misalkan untuk momen-momen perlombaan misalkan, itu kita harus mengikuti apa yang sudah disyaratkan dalam perlombaan itu. Saya pikir juga menjadi kesalahan dari tim pendamping sekolah ketika meloloskan naskah itu dalam kumpulan bersama itu misalkan, karena di kriteria lomba itu sudah jelas. Jadi itu mungkin untuk edisi-edisi yang lain begitu. Saya pikir itu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah di Kotim kami tidak menyelenggarakan lomba, Mister. Jadi kami mengadakan penilaian dari kinerja, layanan mutu produk sastra melalui penilaian dalam jangka waktu tertentu. Kepala sekolah yang paling mensupport program literasi, produktivitasnya tinggi, itu kami jadikan kepala sekolah inspiratif program literasi. Guru juga, siswa juga melalui gerakan sekolah menulis buku. Salah satu karyanya memang, beberapa karya memang di hadapan kurator dan penilai serta editornya menghadapi masalah seperti itu, kami sudah mendapatkan pencerahan, akan kami tindak lanjuti dalam forum literasi berikutnya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih juga untuk Misterius. Mas Ajis, kayaknya kita kalah populer dengan Misterius. Di kolom chat itu semua menyapa Misterius. Salut dengan Misterius. Baik, masih ada pertanyaan yang disampaikan di kolom chat, itu dari Ibu Satriana. Ceritanya begini, saya pernah ikut lomba menulis puisi, tapi kata juri belum ada jiwanya. Nah, ini pertanyaannya, menurut Mas Ajis, puisi yang mempunyai jiwa itu kayak apa sih? Lalu bagaimana membuat puisi itu berjiwa? Itu pertanyaan dari Ibu Satriana. Silakan Mas Ajis. Iya, terima kasih. Tadi sempat saya singgung di paparan atau mungkin di dalam tulisan yang bisa dibaca nanti, itu ada sebuah siasat untuk membuat sebuah tulisan menjadi berjiwa gitu ya. Kuncinya yaitu kemenyatuan tadi antara subjek dengan objek, antara kreator dengan apa yang akan dikreasikan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca novel Olenka, itu bisa dibaca di bagian seorang mahasiswa yang sedang melukis jembatan di hutan itu. Saya pikir konsep jiwa dalam karya seni atau jiwa dalam karya sastra itu bisa diambil dari situ. Bukan persoalan bahasa atau bukan persoalan tema, itu juga penting, tapi nanti akan terbaca apakah penulis ini menguasai apa yang ditulis atau memiliki sudut pandang yang unik. Saya pikir uniqueness itu menjadi penting ya. Setiap orang yang berbeda. Tapi dalam tulis menulis
itu kita bisa membaca bahwa ini biasa, ini tidak biasa. Kita bisa mengidentifikasi ini tulisan Pak Sapardi, ini tulisannya Mas Joko Pinurbo, meskipun secara struktur itu sama, hampir sama antara puisinya Pak Sapardi dengan puisinya Mas Joko Pinurbo. Nah, kalau kita bandingkan, itu sebenarnya tone puisinya, nada puisinya itu sama. Hanya pada Pak Sapardi itu lebih filosofis dan lebih imajis. Tapi kalau Mas Jokpin meskipun menggunakan tekniknya Sapardi, imajisme atau naratif, tapi akan selalu jatuh pada ironi. Nah, jadi misalnya kita coba bandingkan ya, membaca puisi dua penyair itu, Pak Sapardi sama Mas Jokpin. Itu sebenarnya strategi narasinya sama, keseharian, naratif, cerita. Hanya pada titik tekannya itu akan berbeda. Mas Jokpin akan selalu pada permainan ironi kehidupan. Nah, pada Pak Sapardi akan ditarik pada persoalan-persoalan yang sangat filosofis. Beliau memang suka memainkan mitos, memainkan filsafat. Jadi benarnya kunci untuk bisa membuat sebuah puisi yang berjiwa adalah menguasai dan menyatu antara subjek dengan objek, antara kita sebagai kreator dengan yang hendak kita kreasikan. Saya pikir itu. Mudah-mudah gampang memang ya. Iya. Iya, Mas Ajis memang. Apalagi kalau diikutsertakan dalam suatu kompetisi, ya, Mas Ajis ya. Kalau ketika karya sastra itu dilepas begitu saja ke masyarakat, itu jadi milik masyarakat menafsirkan. Ketika di penjurian, nah itu dia masalahnya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Pengalaman saya kalau ikut lomba, itu sebenarnya bukan karya sastranya yang menang. Yang menang itu jurinya dalam setiap lomba itu. Iya. Menang pandai memilih yang Iya, baik. yang menang itu jurinya. Jurinya, iya. Terima kasih, Mas Ajis. Baik, Bapak Ibu, kami masih membuka diskusi untuk kita pada siang hari ini. Mungkin tadi Mas Dapi, sekarang sudah bisa Mas Dapi untuk suaranya Mas Dapi. Silakan, Interupsi, Mas. Interupsi. Oh. Bagaimana kalau momen ini tidak lanjuti dengan unjuk produk dijadikan antologi? Oke, iya, Mr. Yos. Bagus sekali. Seluruh peserta menyetorkan karya melalui akses yang dibuka, terbit antologi beri SBN dari kalangan kita. Pasti luar biasa. Baik, Pak Yos. Di sini kebetulan Ketua Umum HISKI bergabung dengan kita, lalu ada Ketua HISKI Komisariat PKH Pakat Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah juga hadir di sini. Lalu ada Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah juga ada di sini. Mudah-mudahan nanti setelah forum ini ada pembicaraan ke arah sana, Mr. Yos. Terima kasih, Mr. Yos. Oke, siap support. Baik, silakan Pak Dapi, kesempatan kami berikan kepada Pak Dapi untuk terkait dengan pertanyaan tadi. Silakan Pak Dapi. Maaf Pak Dapi, suaranya masih belum bisa kami dengar dengan baik. Masih belum. Belum terdengar Mas Dapi. Tampaknya masih ada kendala ya Mas Dapi ya. Mungkin settingan headsetnya Pak. Iya.
Tes, tidak ada, belum ada suara. Belum. Oke, baik. Baik, sudah melambaikan jempol Mas David, berarti sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ajis tadi. Silakan Bapak Ibu yang masih bergabung di diskusi kita pada kesempatan ini untuk memberikan tanggapan, pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang mempunyai pengalaman yang perlu dibagi terkait dengan menulis, khususnya dalam puisi terkait dengan ekologi sastra tadi. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan melambaikan tangan atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, tadi Mr. Yos tadi sudah mengatakan pengalaman, menyampaikan pengalamannya ketika bergiat terkait menulis di Kota Waringin Timur. Silakan Bapak Ibu, di sini ada teman-teman yang berasal dari Kota Waringin Barat, Palangkaraya tentunya, Katingan, ada Bu Ike di sana. Silakan. Atau bahkan Pak Glory, mungkin tadi ada yang mau disampaikan Pak Glory. Ya, sudah ada dukungan di kolom chat, setuju misterius bikin antologi ya. Berarti makin mengkerucut suara. Baik, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Trisnawati di Sampit, ya Ibu Trisna. Selamat siang, izin bertanya Mas Ajis, apa perbedaan mendasar antara ekologi sastra dan ekokritik sastra jika kita ingin melakukan penelitian? Nah, ini kaitannya dengan penelitian Mas Ajis dari Ibu Trisnawati Sampit. Baik, nanti menyusul nanti kami persilakan nanti Ibu Lelain Nangkai Puji. Mohon bersabar Ibu ya. Oke, silakan Mas Ajis. Iya, memang yang populer adalah ekokritik ya. Ekologi sastra itu ilmu utamanya yang menggabungkan antara ekologi, ilmu yang mempelajari tentang pertalian antar organisme, antar makhluk hidup yang kemudian muncul di dalam sastra atau dituliskan menjadi sebuah karya sastra. Nah, ekokritik ini pada kajian-kajian yang dilakukan terhadap karya-karya sastra yang bertema lingkungan, yang memiliki titik tekan pada tema-tema ekologis, begitu. Jadi ekokritik ini adalah tulisan-tulisan kritik sastra yang memfokuskan pada kajian-kajian pada karya sastra yang bermuatan ekologis. Jadi antara ekologi sastra dengan ekokritik itu hanya pada jenis kajiannya, ekokritik pada kritik sastranya. Tapi kalau ekologi sastra pada keilmuan secara menyeluruh, dasar-dasar tentang sastranya, dasar-dasar tentang sastra lingkungan, dasar-dasar tentang bagaimana menulis sastra lingkungan. Tapi kalau ekokritik itu pada tekanan pada kritik sastranya, kritik sastra pada ekologi, sastra yang bertema-tema ekologis. Saya pikir itu untuk lebih memudahkannya. Baik, terima kasih Mas Ajis. Mudah-mudahan Ibu Trisa sudah menangkap pesan dari penjelasan dari Mas Ajis. Baik, dari Ibu Nangkai, silakan Ibu Nangkai, tadi sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu Nangkai.
Silakan dibuka dulu, di-unmute mikrofonnya terima Ibu. kasih. Terima kasih, apakah terdengar? Siap terdengar. Oh, terima kasih ya. Karena Pangkalan Buni sedang hujan lebat, Iya, Pak Muston. Ya, begini Pak Mas Ajis, yang menjadi pertanyaan saya adalah, saya bisa menimbulkan ide itu dari apa yang saya lihat, sesuatu yang saya dengar, atau pengalaman pribadi saya. Biasanya seputar 3 itu. Lalu saya menuliskan ide itu dalam bentuk semacam kerangka, semacam draftnya. Apa saja yang ingin saya sampaikan bersama ide tersebut. Lalu saya meninggalkan ide tersebut. Jadi saya punya 1 buah buku untuk oret-oretan ide tersebut. Kemudian saya tinggalkan beberapa waktu. Kemudian itu beberapa lama, saya ingin menggarap lagi ide tersebut. Tetapi moodnya tuh jadi beda, Mas. Jadi justru idenya itu sebagian besar tuh malah melenceng karena moodnya, situasinya, ide-ide lain itu muncul juga bersamaan dengan ketika saya ingin melanjutkan ide yang draft awal itu. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana Mas Ajis menanggapi tentang perubahan ide yang saya rasakan dalam karya tersebut. Terima kasih. Silakan Mas Ajis langsung ditanggapi saja. Oke, terima kasih Bu Nangkai ya. Pengalaman-pengalaman seperti itu memang wajar terjadi pada semua penulis ya. Saya juga mengalami itu. Dan di dalam dunia tulis menulis banyak yang memaklumkan persoalan itu, apalagi di dunia tulis menulis sudah jamak dipahami bahwa sebuah karya tulis itu karya yang hidup, karya yang tidak pernah selesai. Jadi saya pikir wajar, bisa jadi dalam konteks Bu Nangkai tadi bahwa semua karya sastra sebenarnya hanya masih kerangka-kerangka semua. Karena kalau sebuah karya sudah selesai, maka karya itu akan mati. Karena sebuah karya sastra itu hampir sama dengan organisme, makhluk hidup. Dia akan berinteraksi kembali dengan pembacanya. Bahkan penulis ketika membaca ulang kerangka tulisannya itu menjadi pembaca juga, bukan menjadi pemilik tulisan itu. Jadi dari proses yang disampaikan Bu Nangkai tadi, ketika muncul ide, kemudian ditulis dalam bentuk kerangka, diendapkan, kemudian ditemui kembali, itu posisinya sudah menjadi berbeda-beda. Pada saat menulis kerangka, itu Bu Nangkai menjadi seorang kreator. Ketika mengendapkan dan ketika menghadapi kembali, itu Bu Nangkai sudah menjadi pembaca. Menjadi pembaca karyanya Bu Nangkai pada saat menulis kerangka itu. Jadi ada durasi-durasi dan itu membuat kita menjadi orang yang berbeda di hadapan tulisan, meskipun itu tulisan kita sendiri. Jadi ketika Bu Nangkai menghadapi tulisan pertama dalam bentuk kerangka, itu masih menjadi kreator. Tapi ketika sudah diendapkan, ketika dijenguk kembali, itu sudah menjadi pembaca yang lain. Jadi momen pengalaman yang lain sudah bertambah, sehingga ketika membaca ulang akan ada penambahan lagi, dan itu sebenarnya tidak masalah. Kalau kita membaca proses kreatifnya almarhum Budi Dharma, itu begitu. Jadi apa yang kita maksudkan, yang hendak kita tulis, kita sudah bikin kerangka, itu bisa jadi ketika karya tulis itu selesai, itu bisa menjadi lain, sangat lain dengan apa yang kita harapkan. Jadi di situ pengaruh waktu, momentum pada saat itu memang tidak bisa kita kendalikan kadang-kadang. Kerangka itu hanya menjadi rel
rel untuk jalannya tulisan, tapi kemana arah tulisan itu nanti berlabuh, itu bisa jadi lain persoalan. Saya pikir itu tidak masalah. Jadi ketika dibaca kembali, kemudian ingin menambahkan, ditambahkan aja. Saya pikir tidak ada karya yang selesai. Revisi adalah sama dengan menulis karya baru. Saya pikir melahirkan karya-karya baru meskipun bahannya itu sudah dari tulisan yang lama-lama. Dan itu tidak masalah. Terus maju aja, Bu. Terus menulis, Bu. Iya. Terima kasih Mas Ajis. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Mas Ajis itu dapat menjadi masukan yang sangat positif bagi Ibu dan teman-teman yang lain ya. Memang kadang-kadang ketika kita dapat ide, kita buat kerangkanya, nanti mau sambil ngopi, kembangkan lagi. Tentunya begitu ada pisang goreng, akhirnya lupa semuanya. Jadi apa yang disampaikan Mas Ajis itu mungkin juga menjadi pengalaman saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Ajis penjelasannya. Di sini ada dari Ibu Ike. Nah, Ibu Ike dari Katingan. Tadi sudah saya sebutkan. Ibu Ike ini juga seorang sering menulis Pak Ajis, Mas Ajis, dan sering menulis puisi. Halo, Pak Muston? Halo, Pak Muston? Ya, mohon izin Pak Ajis. Ya, mungkin kalau bisa Bu Ike menyampaikan pertanyaannya ke Pak Ajis, nanti langsung dijawab oleh Pak Ajis. Kami persilakan Bu Ike. Ya. Buka. Iya, terima kasih. Kedengaran suara saya? Izin bertanya, Mas Aziz. Ini kan saya sebenarnya bukan penulis. Saya biasanya menulis di media sosial aja, Mas. Jadi kalau ada keresahan, apa yang ada di otak saya tulis di media sosial daripada saya numpukin di pikiran. Jadi peluapannya ya di medsos. Jadi saya bukan penulis yang bagaimana gitu, Mas. Pertanyaan saya, apakah untuk menilai bagus tidaknya sebuah karya puisi itu, Mas, apakah didasarkan pada gaya bahasanya kah, atau di permainan diksi, atau maknanya? Karena kadang-kadang ketika saya menulis puisi dan saya membandingkan dengan karya orang lain yang permainan katanya begitu, wah, akhirnya saya ciut, Mas. Merasa minder. Jadi nggak usah, nggak jadi gitu, Mas. Jadi bagaimana menurut Mas Aziz kriteria sebuah puisi yang bagus itu sebenarnya dinilai dari segi apa, Mas? Terima kasih. Oke, silakan Mas Aziz langsung ditanggapi. Iya, sebenarnya banyak ya bagaimana menilai sebuah karya ini bagus atau tidak. Ada perangkat-perangkat dalam ilmu sastra yang bisa dijadikan patokan untuk menilai sebuah karya ini bagus dalam tanda petik atau tidak. Yang pertama memang gaya bahasa itu harus berbeda dengan atau kecanggihan-kecanggihan
kreatif yang dilahirkan dari seorang penulis itu seberapa unik dibandingkan dengan penulis-penulis yang lainnya. Karena ini perbandingan nilai, maka akan ada perbandingan dengan karya-karya sebelumnya. Jadi seorang penulis itu harus menguasai apa yang sudah dicapai oleh penulis-penulis sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan kreasi. Kecenderungannya kita memanfaatkan pengalaman pribadi untuk menulis dan kita sudah percaya diri bahwa ini sudah luar biasa, padahal itu sudah dilakukan oleh penulis-penulis yang lain. Nah, tantangan bagi penulis kreatif itu adalah mencari sebuah kreasi baru dari yang sebelum-sebelumnya. Paling mudah contoh misalkan puisi-puisi cinta gitu ya. Orang-orang sekarang mungkin akan melihat menulis puisi cinta itu mudah. Kita tinggal jatuh cinta, kita bisa menuliskannya. Tapi ternyata untuk mencapai sebuah puisi cinta yang bagus itu tantangannya sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan saja dengan punyanya Pak Sapardi yang Aku Ingin itu. Kalau kita bisa melampaui puisinya Pak Sapardi yang Aku Ingin, baru kita bisa merasa cukup bangga. Atau pada puisi-puisi Neruda misalkan, Pablo Neruda itu rajanya puisi cinta misalnya. Meskipun dia punya beberapa puisi protes yang bagus juga. Nah, capaian-capaian artistik yang sudah dilakukan oleh penulis lain itu menjadi modal kita untuk melahirkan sebuah karya yang unik, itulah yang unik. Karena biasanya perasaan manusia terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap pengalaman-pengalaman hidupnya itu dipengaruhi oleh bahasa yang sudah ditangkap kesehariannya. Biasanya pengungkapannya akan tidak jauh dari bahasa keseharian. Nah, tantangannya adalah mengolah itu. Memang untuk bisa mencapai pada nilai karya yang bagus itu memang gaya bahasa, pemanfaatan metafor, simile dan segala macam yang ada di dalam ilmu sastra itu harus diketahui dulu. Meskipun nanti ujung-ujungnya adalah pada kemenyatuan lagi antara kreator dengan apa yang dikreasikan. Nanti pada ujungnya akan kembali, nilai sastra itu akan ditentukan pada seberapa kuat hubungan antara penulis dengan objek yang ditulisnya. Saya pikir itu penulis yang peraih Nobel misalnya, itu sebenarnya gaya bahasanya bisa jadi sangat sederhana. Peraih Nobel perempuan yang dari Amerika Latin, siapa ya? Saya lupa itu. Itu memanfaatkan perempuan, puisi tema-temanya itu tentang keluarganya, tentang anaknya, tapi dia hubungkan dengan alam sekitarnya, dengan gunung-gunung. Itu sebenarnya bahasanya biasa saja, tapi karena dia menuliskannya dengan begitu luar biasa, hubungan penguasaan pengalaman artistiknya itu biasanya tidak bisa dicuri antar satu penulis dengan penulis lainnya. Atau misalkan penyair yang meraih Nobel, penyair Swiss itu Thomas Transmuter itu ya, itu sebenarnya puisinya kan gaya bahasanya biasa keseharian, hampir sama dengan gaya bahasanya Pak Sapardi yang biasa, tapi pengalaman dia hidup dengan Alzheimer, dia pengalaman-pengalaman yang sangat unik itu yang menjadi nilai lebih. Saya pikir, tapi memang persoalan-persoalan mendasar, persoalan tata bahasa, gaya bahasa itu harus dikuasai dulu memang, supaya kita tidak kesusahan untuk
mentransformasikan pengalaman kita ke dalam bahasa sastra. Karena media kita adalah bahasa. Kita harus menguasai mediumnya dulu. Baru kemudian kita bisa melakukan kreasi dengan mengotak-atik medium itu. Dalam bahasa ada apa? Ya minimal kamus KBBI itu harus hafal semua lah. Tapi ya tidak begitu juga ya. Ya. Karena kita setiap hari sudah berbicara, kita ngobrol dengan tetangga, dengan kita mendapat perbendaharaan kata kita sudah sangat kaya. Dari mulai kita bayi sampai kita dewasa itu perbendaharaan kata kita kan bisa sampai melebihi KBBI lah. Karena kita hidup di wilayah lokal, ada bahasa ibu, bahasa daerah, itu kaya sebenarnya. Dan itu sebenarnya sah-sah saja kita manfaatkan. Karena begini, hubungan kita dengan bahasa itu sama dengan hubungan kita untuk menggambarkan realitas apa yang kita rasakan. Biasanya kita lebih cenderung leluasa menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu. Karena kita berpengalaman dengan bahasa itu. Tapi ketika kita dipaksa untuk menulis dengan bahasa Indonesia, biasanya karena kita tidak terbiasa dengan bahasa itu, akhirnya pengalaman kita menjadi terasing ketika kita menggunakan kata atau bahasa itu. Jadi itu kesadaran itu harus dibangun juga. Apakah saya leluasa menggunakan kata cinta misalnya? Karena di pembicaraan sehari-hari bisa jadi bukan cinta yang kita omongkan, tapi seneng, aku suka kamu. Bisa jadi kata cinta dengan kata suka itu lebih mengena kata suka, karena itu yang kita gunakan sehari-hari. Ini contoh ya, hanya contoh. Tapi kita menulis harus menggunakan kata cinta, atau kata senja misalnya. Kita sebenarnya lebih leluasa menggunakan senja, sore, petang, atau apa, atau remang-remang, atau surem. Itu yang mode bahasa itu kan mode transportasi yang membawa pengalaman kita kepada pembaca. Jadi kita harus tune in dulu dengan bahasa itu, dengan kata itu. Kalau kita tidak tune in, kita tidak menyatu, ya akhirnya menjadi hambar itu tadi. Puisi ini tidak berjiwa gitu ya. Dan untuk menulis di medsos misalkan, saya pikir itu pulau baru dalam sastra kita, dalam sastra dunia mungkin yang bisa menyaingi karya-karya sastra di versi cetak. Saya pikir tidak masalah menulis di medsos atau dicetak di buku, bisa jadi kualitasnya bagusan yang di medsos itu, atau bisa juga sebaliknya. Saya pikir medsos atau di buku cetak itu bukan masalah besar. Yang penting menulisnya itu. Terima kasih. Ya, baik Mas Aziz, mungkin kalau di medsos itu lebih tulus ya Mas Aziz ya, lebih jujur curhatannya, jadi lebih puitis bahasanya. Benar Mas Aziz, seorang penulis sastra juga jangan sampai lupa jembatannya. Jembatannya itu ya bahasanya, termasuk kaidah-kaidahnya jangan dilupakan. Ketika kita menguasai kaidah bahasa, kita bisa bermain kata dalam karya kita. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan lagi saya pilih. Ada mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain karena waktu sudah sangat panjang. Ini ada 2 pertanyaan Mas Aziz dan mungkin tadi sudah sempat dijawab oleh Mas Aziz terkait dengan bahasa tabu dalam karya sastra dan batas toleransinya. Lalu itu dari Ibu Indah Lestari. Lalu yang terakhir dari Ibu Sasa Maya, bagaimana cara kita
menumbuhkan bakat siswa untuk mencintai sastra sejak dini di siswa SD. Baik itu Mas Ajis, dua pertanyaan terkait tadi. Yang pertama, batas toleransi tabu. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan bakat siswa dalam mencintai sastra sejak dini. Silakan Mas Ajis. Ya, terima kasih. Saya pikir kalau di dalam karya sastra tidak ada batas, tidak ada batas. Semua bisa ditoleransi dalam sastra. Tapi kalau itu kemudian dilempar sebagai konsumsi publik, nah batas itu baru muncul. Jadi batas itu muncul ketika dalam distribusi karya sastra, bukan pada kreativitas sastra. Saya pikir kalau dalam hal kreatif menulis, saya pikir tidak perlu dibatasi, tidak ada batas, semua bebas, semua boleh. Tidak ada tabu dalam sastra. Tapi ketika karya sastra itu, hasil tulisan itu hendak didistribusikan untuk dikonsumsi ke orang lain, nah batas itu baru muncul. Jadi harus dibedakan ya, bukan berarti kemudian nulis macam-macam kemudian disebar begitu saja. Jadi ada karya sastra tabu misalkan, bisa jadi karya Eni Ero misalkan yang tabu, yang seksualitas secara eksplisit itu bisa menjadi karya sastra, tapi konsumsinya untuk konsumsi kalangan tertentu. Atau misalkan yang dari Italia itu Dante Alighieri atau Van Masoch itu yang kemudian memunculkan istilah masokis, itu lahir dari karya-karya sastra. Nah, jangan dibatasi dulu, nanti kreativitas kita akan terkekang. Nah, pembatasan itu muncul ketika karya-karya itu akan didistribusikan, saya pikir itu. Tapi untuk menulis, saya pikir tidak masalah. Nah, ini juga untuk mengembangkan pada pertanyaan kedua, untuk mengembangkan bakat menulis kegairahan menulis di lingkungan siswa. Bakat ya. Nah, itu saya pikir jangan sekali-kali kita sedikit-sedikit melarang, jangan sedikit-sedikit memberi rambu-rambu ke siswa. Saya pikir dibebaskan saja. Kita hanya mengarahkan. Jadi kecenderungannya kita memberi arahan, oh ini jelek, ini tidak bagus, ini. Kita masing-masing orang, masing-masing siswa, masing-masing anak itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Jadi saya pikir kalau untuk tataran anak, untuk dalam konteks pengembangan kegairahan menulis, itu kita tidak bisa menilai baik dan buruk, bagus dan tidak bagus, tapi semua memiliki potensi. Jadi kita harus mendorong para siswa, anak-anak untuk bangga dengan hasil kreasinya. Mungkin penilaian itu jangan sampai menggunakan kata, oh ini bagus, oh ini tidak bagus. Mungkin bisa dihindari penggunaan diksi nilai itu ya. Jadi semua memiliki potensi bagus. Semua karya anak adalah bagus. Tapi perbedaan itu ada di setiap siswa, di setiap kepala, setiap manusia pasti berbeda. Hampir sama dengan sidik jari tadi. Potensinya berbeda-beda. Dan itu harus didampingi terus. Dan mungkin strategi sekarang dulu mungkin bisa diterapkan menulis buku harian ya, di hari itu. Nah, tapi mungkin sekarang akhirnya beralih ke medsos tadi ya. Saya pikir itu enggak apa-apa, medium-medium bagus untuk menjadi stimulan dalam menggairahkan atau membiasakan budaya menulis. Tapi kalau mungkin SD masih belum ya, belum boleh ya bermedsos ya. Mungkin pada teknik surat menyurat, jadi teknik diari, buku harian dan teknik surat menyurat itu
mungkin bisa menjadi sarana yang bagus untuk menggairahkan siswa dalam menulis, atau mading kalau masih populer ya, tapi kelihatannya mading itu sudah sedikit tidak populer ya. Jadi medium-medium kreatif harus dimunculkan oleh para guru supaya siswa menjadi lebih bergairah untuk menulis. Saya pikir itu. Baik, Mas Ajis, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Ajis dapat diterima dengan dipahami oleh penanya-tanya tadi, para penanya tadi. Saya rasa memang budaya-budaya menulis harus dikembangkan sejak dini, dikembangkan dengan batas-batas tertentu, dalam batas-batas tertentu, sehingga kreativitas mereka lebih berani untuk menulis. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi jawaban dari Mas Ajis, penyampaian materi dan diskusi kita pada sore hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Mas Ajis yang telah berbagi dengan kami di siang sampai sore hari ini. Semoga menjadi berkah bagi Mas Ajis dan bagi kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang dari tadi menyimak apa yang dipaparkan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada siang dan sore hari ini dapat kita implementasikan di dunia pekerjaan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, dan sebagai warga masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke pewara Ibu Sari. Silakan Ibu Sari. Terima kasih Pak Muston. Selanjutnya saya persilakan kepada Wakil Ketua HISKI Eka Kepakat Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan pengumuman kepada Pak Jaya Kusuma. Kami persilakan. Terima kasih Bu Sari. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin ralat, saya sekretaris, dan pada kesempatan ini Pak Glory dalam perjalanan dari tempat tugas ke rumah. Dan pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum, Pak Profesor Suwardi yang berkenan hadir, Ibu Kepala Balai Bahasa, kemudian juga pemateri kita pada hari ini, Pak Ajis. Terima kasih Bapak sudah memberikan pencerahan bagi kami bahwa ekologi sastra ini sungguh memberikan suatu pembelajaran bagi Bapak Ibu guru yang ada di Kalimantan Tengah. Dan seluruh peserta juga kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa hadir pada webinar Bajenta ini, sehingga pada kegiatan ini kita ikuti secara berlangsung dengan baik dari awal sehingga sampai hari ini, sampai saat ini maksud saya. Dan pada kesempatan ini juga kami informasikan untuk pengisian daftar hadir sudah dibagikan di kolom chat, bisa Bapak Ibu untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan catatan yang ada dalam link yang sudah dibagikan, sehingga tidak ada keliru atau salah tulis nama dan juga emailnya nanti. Nah, yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini HISKI Eka Kepakat Komisariat Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tentunya dalam agenda-agendanya juga pada kesempatan ini sudah berlangsung dengan baik, dan pada saat ini juga kami informasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk bergabung atau juga menjadi anggota dalam keanggotaan HISKI Komisariat Eka Kepakat Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, bisa langsung melewati link yang ada di kanal yang ada pada HISKI Eka Kepakat, dan ini bisa diajukan ke kami, dan di sini ketentuan-ketentuan yang disampaikan bisa diikuti dengan baik.
Yang pertama itu kalau ada formulir yang yang ada dalam tautan itu, di situ akan tampil formulir pendaftaran atau kartu anggota HISKI. Dan di situ ada menu tampilan awal, kemudian calon anggota diharapkan bisa mengikuti petunjuk yang sudah dibuat ini. Dan selanjutnya nanti dalam tampilan itu masih halaman yang sama, silakan juga isi email yang aktif dari Bapak Ibu calon anggota, dan nanti juga sebelum mengisi data persyaratan pengajuan kartu anggota itu bisa diunggah dalam link yang sudah ada itu. Kemudian juga transfer biaya penerbitan kartu keanggotaan, dan itu bisa langsung nanti disampaikan ke ketua ataupun ke kami. Dan setelah unggah itu selesai atau sudah dilengkapi semua, maka bisa tombol yang terakhir itu diklik sehingga nanti akan terunggah. Nah, ditampilkan juga di situ nama Bapak Ibu yang sudah ditulis tadi. Silakan juga untuk mengisi data-datanya yang benar sehingga memastikan kembali sebelum menekan tombol yang akan dikirim. Nah, untuk opsinya ini komisaris silakan juga dalam pilihan yang ke-67 Pakat Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ada komisariatnya, kodenya 67 ya. Kemudian ditambah lagi lembaga atau pekerjaan yang Bapak Ibu miliki. Dan ini untuk pengiriman bisa semuanya data yang dipastikan itu terisi dengan benar tadi, maka dikirim langsung. Itu bagian informasi terkait cara pengisian formulir keanggotaan. Dan kami rasa cukup di situ penyampaian terkait pengumuman pada kesempatan ini, dan mohon maaf dalam pelaksanaannya ada kekurangannya. Kami minta maaf kepada Pak Ajis juga, bahkan Ketua Umum, kemudian juga Ibu Kepala Balai yang berkenan hadir untuk mendukung demi suksesnya acara ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Wara. Ya, terima kasih atas pengumuman yang disampaikan oleh Pak Jaya Kusuma. Bapak Ibu peserta, demikian Bajenta episode ke-6 tema ekologi sastra. Saya Ibu Sari Marantika mewakili HISKI Eka Kepakat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Bajenta episode selanjutnya. Salam HISKI, Jaya Bekarya, salam sastra, indah bermakna. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Terima kasih. Pana. Terima kasih ya. Prof Yundi, terima kasih. Kami dari Balai Bahasa, terima kasih Pak Jaya, terima kasih semuanya ya. Sama-sama Bu.